Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Sindur Kaviani dengan NPM 1913031011 dari kelas A, Pendidikan Ekonomi Universitas Lampung. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai rencana usaha saya, yaitu keripik tempe renyah aneka rasa yang saya namai dengan keripik Endulz pada mata kuliah kewirausahaan. Yang pertama yaitu latar belakang. Jadi, kecerdasan dalam melihat peluang usaha yang ada tentu saja harus dimiliki oleh setiap wirausahawan. Maka dalam rencana usaha ini saya akan memberikan salah satu contoh wirausaha yang memiliki ide kreasi yang unik dan menarik, yaitu keripik tempe renyah aneka rasa. Selain cara pembuatannya yang cukup mudah dan bahannya yang cukup mudah ditemukan, keripik tempe juga digemari oleh masyarakat sebagai camilan. Agar lebih menarik, di sini saya memberikan berbagai macam rasa sehingga akan menarik minat konsumen. Nama dan alamat usaha. Usaha ini saya beri nama dengan keripik tempe renyah aneka rasa atau biasa disebut dengan keripik Endulz. Alamat usahanya yaitu berada di Ramapuja, Kecamatan Lampung Utara, dan Kabupaten Lampung Timur. Selanjutnya yaitu mengenai visi dan misi usaha. Visi usaha ini yaitu memperkenalkan dan mempertahankan kualitas produk makanan Indonesia, yaitu keripik Endulz atau keripik tempe renyah aneka rasa, sehingga mampu menjadi makanan yang berkualitas, menarik dan diterima oleh kalangan masyarakat sebagai makanan ringan. Misi dari usaha ini yang pertama yaitu memperkenalkan produk pada masyarakat luas, kedua memberikan kepuasan kepada pelanggan, ketiga memanfaatkan tempe sebagai bahan baku utama sehingga menjadi makanan yang berkualitas dan lebih beraneka macam. Tujuan dari usaha ini yaitu pertama mendapatkan laba, kedua mencapai penjualan yang melebihi target, ketiga guna merencanakan pembangunan usaha kecil, menengah yang bergerak di bidang produksi sekaligus penjualan makanan. Selanjutnya yaitu mengenai analisis SWOT. Pertama, strength atau kekuatan maupun keunggulan produk, yaitu bahan baku yang mudah didapatkan, mempunyai rasa yang bervariasi, harga yang terjangkau, pengemasan yang menarik, tidak menggunakan pengawet, dan aman dikonsumsi oleh semua usia. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan produk. Kelemahannya yaitu tidak dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama karena tidak menggunakan bahan pengawet dalam pembuatannya. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang, yaitu belum banyak orang yang menjual keripik tempe dengan aneka rasa dan banyak peminat karena harga yang terjangkau dan rasanya yang bervariasi. Yang keempat yaitu threat atau ancaman. Ancamannya yaitu banyaknya usaha makanan ringan lain seperti keripik, baik keripik tempe maupun usaha makanan ringan lainnya yang mempunyai produk yang lebih inovatif dan kreatif dari produk saya. Bahan dan peralatan. Bahan yang digunakan meliputi tempe bulat, air, dan minyak goreng. Selanjutnya yaitu ada bahan pelapis, yaitu dari tepung beras, tepung maizena, dan daun jeruk. Bahan halus, yaitu terdiri dari bawang putih, ketumbar, kencur, garam, dan merica. Bahan pelengkap, yaitu bubuk instan rasa barbeque, bubuk instan rasa keju, dan bubuk instan rasa coklat. Peralatan yang digunakan yaitu mencakupi gas, kompor, sendok, baskom, pisau, cobek, talenan, wajan, spatula, plastik kemasan, dan stiker label. Selanjutnya yaitu mengenai proses pembuatan. Pertama, iris tipis tempe bulat menggunakan pisau, buang tulang daun jeruk lalu iris dengan halus, haluskan bawang putih, ketumbar, kencur, garam, dan merica, lalu aduk rata tepung beras, maizena, daun jeruk, dan bumbu yang sudah halus, tuangkan air sedikit demi sedikit sambil aduk sampai rata. Lalu celupkan tempe satu persatu ke dalam campuran tepung beras, goreng ke dalam minyak goreng yang sudah dipanaskan di atas api sedang sampai dengan matang dan kering, lalu tiriskan. Selanjutnya yaitu bagi menjadi 4 bagian, campur masing-masing dengan bubuk instan rasa barbeque, keju, dan coklat, aduk rata. Untuk keripik tempe original bisa langsung dikemas. Strategi pemasaran yang pertama yaitu ada produk. Bahan baku utamanya yaitu tempe. Mengapa saya memilih tempe? Karena keberadaannya sangat familiar dan mudah ditemukan. Selain itu, saya ingin meningkatkan eksistensi dari tempe sendiri. Tempe yang hanya dikenal sebagai makanan khas Indonesia yang dijadikan sebagai lauk. Namun, dengan adanya keripik tempe yang aneka rasa ini, saya harap disukai oleh banyak masyarakat dan menjadikan banyak varian rasa, maka masyarakat dapat memilih sesuai selera mereka.
Selanjutnya yaitu biaya. Yang pertama ada biaya tetap. Sesuai dengan gambar di samping, biaya tetap berjumlah 397.000 dan biaya variabel berjumlah 195.000. Selanjutnya yaitu modal. Berarti modal adalah biaya tetap ditambah biaya variabel. Jadi 397.000 ditambah 195.000, hasilnya adalah 592.000. Jadi modalnya adalah 592.000. Selanjutnya yaitu mengenai harga pokok penjualan, yaitu modalnya dibagi dengan jumlah kuantitas dari hasil produksi saya, jadi 592.000 dibagi 80, karena saya mengharapkan hasil dari produksi saya menghasilkan 80 buah bungkus keripik. Hasilnya yaitu 7.400. Selanjutnya laba yang diharapkan 7.400 dikali 50%, karena saya mengharapkan labanya yaitu 50%, hasilnya 3.700. Selanjutnya yaitu harga jual per unit 7.400 ditambah 3.700. Jadi HPP tadi ditambah dengan laba yang diharapkan, hasilnya yaitu 11.100 dibulatkan menjadi 11.000. Perhitungan total omset dan keuntungan. Omsetnya yaitu jumlah produksi dikali harga jual, jadi 80 dikali 11.000 sama dengan 880.000. Selanjutnya yaitu keuntungan, total omset dikurang dengan pengeluaran produksi, jadi 880.000 dikurang dengan 592.000 sama dengan 288.000. Presentasi keuntungannya yaitu laba per produksi dibagi pengeluaran dikali 100%. Jadi 288.000 dibagi 592.000 dikali 100% sama dengan 48,6%. Selanjutnya yaitu analisis BEP. Pertama, BEP sama dengan total modal per jumlah produksi, jadi 592.000 dibagi 80 sama dengan 7.400. Jadi akan pulang modal jika saya menjual per bungkus seharga 7.400. Yang kedua yaitu BEP per unit sama dengan total modal per harga jual per produksi sama dengan 592.000 dibagi 11.000 sama dengan 53,81. Jadi saya akan pulang modal pada penjualan sebanyak 54 dari 80 porsi. Jadi 53,81 tadi saya bulatkan menjadi 54. Yang ketiga yaitu place atau tempat. Lokasi yang saya pilih untuk pemasaran produk saya yaitu lingkungan kampus, lingkungan sekitar seperti rumah ke rumah, pasar, rumah makan, dan kantin. Yang keempat yaitu promosi atau promotion. Promosi sangat berguna karena dengan adanya promosi maka akan semakin banyak orang yang mengetahui produk saya sehingga banyak yang berminat. Hal ini akan sangat mendukung pemasaran dan perolehan keuntungan. Dalam hal ini, saya akan melakukan promosi secara langsung dan tidak langsung. Promosi secara langsung saya lakukan dengan menawarkan dari mulut ke mulut dan pembagian brosur, sedangkan promosi tidak langsung saya lakukan secara online. Jadi saya dapat menyimpulkan bahwa usaha ini akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa karena akan memberi pengalaman dan pembelajaran dalam merintis usaha dengan terjun langsung ke dalam dunia bisnis. Seperti usaha keripik renyah aneka rasa yang dapat saya gunakan sebagai tambahan penghasilan dalam mengurangi dan membantu beban orang tua dalam memenuhi biaya kuliah. Selain itu, keripik renyah ini saya harapkan dapat bisa lebih dikenal oleh masyarakat luas sehingga bisa berkembang dan bisa dipasarkan atau mendapatkan sasaran dari rancangan atau targetan yang telah saya buat. Juga diharapkan produk ini mendapat perhatian yang besar agar produk bisa terus dijual secara berkelanjutan dan menjadi usaha yang berkembang pesat. Yang terakhir yaitu saran. Saya harap dengan adanya ide kreatif mengenai pemanfaatan tempe yang diproduksi untuk keripik renyah aneka rasa atau keripik endulse ini menjadi referensi dalam mengolah dan memanfaatkan bahan yang ada di sekitar dengan lebih kreatif dan terampil. Di samping itu, saya juga menyadari bahwa rencana usaha yang saya jalankan ini belum sempurna dan membutuhkan saran maupun kritikan dari pihak lain. Baiklah, demikian video rencana usaha mengenai keripik endulse atau keripik tempe renyah aneka rasa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam video saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.